Baik, tidaklah berkeinginan seorang salik untuk berhenti ketika dibukakan baginya segala keajaiban makhluk, kecuali akan menyeru suara kebenaran yang katanya adalah yang kamu cari ada di depanmu, dan tidak nampak segala fenomena alam, artinya keanehan-keanehan alam, kecuali akan berseru juga suara kebenaran yang bunyinya ayat, innama nahnu fitnatun fala takfur, hanya saja kami ini adalah ujian, maka kamu jangan kufur. Bapak Ibu yang berbahagia, permasalahannya adalah hidup kita ini, mati kita, segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, petunjuk Al-Qur'annya adalah untuk sampai kepada Allah. Bacaannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup, mati, ibadah itu kita persembahkan, kita hadapkan kepada Allah. Jadi kepada Allah adalah tujuan akhir. Sampai kepada Allah itu adalah tujuan akhir. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun ulang, apa yang harus disampaikan, ditujukan kepada tujuan akhir, yaitu adalah hidup kita dan mati kita. Artinya aktivitas hidup kita ini arahnya kepada Allah. Kita mati pun juga menghadap kepada Allah. Secara khusus, salat dan ibadah kita memang diperuntukkan juga kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Jadi kepada Allah itu tujuan akhir, sampai kepada Allah itu tujuan akhir. Ini dulu yang harus kita fahami. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kalau kita misalnya makan hanya semata-mata karena memenuhi keperluan perut yang lapar, berarti makan tujuannya untuk kenyang. Kalau hanya sampai di situ, tidak ada nilai apa-apa. Lalu disuruh tambah dengan niat, saya makan untuk menguatkan ibadah kepada Allah. Akhirnya makan bagian dari aktivitas hidup kita itu sampai kepada Allah karena diniatkan untuk Allah. Gitu. Minum begitu juga. Kalau hanya karena semata-mata menghilangkan haus, ya sampai di situ aja. Tapi kalau diniatkan untuk menguatkan ibadah kepada Allah, sampai kepada Allah. Nah, hidup kita ini disuruh begitu.
apa saja yang kita lakukan selama hidup, tidur, makan, minum, berpakaian, berjalan, bergaul, semuanya diniatkan, disampaikan kepada Allah gitu. Diniatkan, disampaikan kepada Allah. Nah, disinilah akhirnya nilai hidup antara manusia ini tidak sama. Yang tidak tahu namanya juga tidak tahu. Dia tidak menggunakan aktivitas hidupnya untuk dapat pahala karena dia tidak tahu, atau juga karena dia tidak paham. Akhirnya hidup ya untuk hidup, tidak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau kita mengerti ini maka ini salah satu cara supaya hidup kita ini berharga. Gitu. Karena apa saja diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurang dari itu, artinya kurang dari mendekatkan diri kepada Allah, tidak jadi ibadah. Pokoknya bila sampai untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti sampai ke tujuan. Gitu. Nah, begitu juga ibadah. Pada dasarnya diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada orang yang mungkin belum mengerti. Dia belokkan tujuan ini kepada tujuan yang lain. Mestinya dia untuk mendapatkan keridhaan Allah, yang dia belokkan, arahkan untuk mendapatkan pujian manusia misalnya. Akhirnya ibadah sekalipun yang sebenarnya rumusnya sudah diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apabila yang melakukan ibadah ini tidak mengerti, maka bisa tidak sampai ibadahnya kepada Allah. Gitu. Malah jadi turun untuk mendapatkan pujian manusia misalnya. Gitu. Jadi satu poin dulu, bahwa kita mesti memahami dan menetapkan bahwa hidup mati kita ini dipersembahkan kepada Allah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Itu tujuan. Kurang dari itu kada bernilai pahala. Rugi jadinya. Makan makanan yang nyaman, puas memang diri kita, tapi akan lebih beruntung lagi diri kita kalau tadi ditambah, aku makan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuman itu aja yang kurang, sebatas memuaskan diri aja. Yang dimakan nyaman, tapi niat untuk ibadahnya kadada, ya berarti sebatas untuk menyenangkan diri aja. Sayang ini. Padahal bisa selain kenyang dapat pahala. Padahal bisa kayak itu dengan cara menambah tadi. Diniatkan untuk menguatkan ibadah misalnya. Dan lain-lain sebagainya, pokoknya kayak itu. Sudah. Nah, yang jadi masalah adalah yang diingatkan oleh kata hikmah ini. Ada orang yang terperdaya, tertipu dengan ilmu, dengan ibadah,
dan dengan akhlak. Padahal ini sudah bagus semua ini. Ilmu tuh pada dasarnya bagus, ibadah tuh bagus, akhlak tuh bagus. Cuman mungkin kurang paham. Yang seharusnya ilmu, ibadah, akhlak itu semakin membuatnya dekat kepada Allah, ini malah terhalang kada sampai. Nah, dan ini banyak, yang ini banyak, makanya beliau ingatkan ini. Apabila tidaklah berkehendak kemauan seorang salik untuk berhenti ketika dibukakan baginya keajaiban makhluk, akan ada suara yang mengingatkan, yang kamu tuntut ada di hadapanmu. Artinya yang sekarang ini belum lain ini tujuanmu. Nah, ada yang menginginkan itu. Nah, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, misal yang banyak terjadi nih, ilmunya bagus, belajar ilmu ketuhanan, sebut saja ujar ilmu ma'rifat, bagus sudah, ilmu mengenal Allah. Tapi ini masalahnya, ada orang yang tertipu dengan ilmu ini. Dikiranya bila sudah mempelajarinya ilmu tadi, bila sudah memahaminya, sudah jadi dah orang ahli ma'rifat. Padahal baru sebatas tahu, buktinya ini belum lagi terlihat. Yang mesti dibuktikan dengan amalnya. Misal dalam pelajaran sifat 20 karangan Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya misalnya, setelah dijelaskan sifat wajib yang pertama, sifat wujud, dalil akal dan dalil naklinya, ada tuh tambahan petunjuk amalnya. Maka sepatutnya bagi orang yang memahami atau berkeyakinan yang benar untuk senantiasa ingat kepada Allah setiap kali memandang alam ini. Setiap kehendaknya bagi orang beriman yang mukmin yang baik untuk setiap kali melihat alam ini senantiasa ingat kepada Allah yang menciptakan. Kalau tidak salah kurang lebih kayak itu kalimatnya. Intinya mempraktekkan yakin ya Allah punya sifat wujud, melihat alam ingat Allah yang menciptakan. Gitu. Dan yang Allah ciptakan ini bukan hanya yang terlihat, cuman contohnya aja, apabila melihat alam ingat Allah yang menciptakan, itu contoh aja. Yang diciptakan oleh Allah banyak, bukan hanya yang dilihat aja, yang didengar juga, bunyi suara ini juga ciptaan Allah, pendengaran kita ciptaan Allah, bau ciptaan Allah, penciuman kita bisa mencium bau ciptaan Allah, rasa, alat perasa yang bisa membuat kita bisa merasa ciptaan Allah, macam-macam. Artinya bila sudah berhadapan dengan ciptaan Allah banyak macamnya. Suruhannya ini contoh aja, suruhannya untuk senantiasa ingat kepada yang menciptakan. Gitu. Nah, bila sudah bisa mempraktikkan ini baru benar.
benar sudah ada ciri orang yang mengenal Allah. Kenapa? Karena dia tahu cara mengenal Allah tuh dari alam ini, dari ciptaan ini. Oh, ini Allah menciptakan, oh ini ciptaan Allah nih, oh ini ciptaan Allah nih. Ingat dia, karena dia tahu cara mengenal Allah tuh tahu, makanya mudah baginya ingat kepada Allah. Nah, harusnya tuh begitu. Atau juga tahu apa yang Allah suruh, atau juga tahu apa yang Allah larang. Nah, yang bagian pertama dulu. Nah, yang terjadi kan tidak sedikit orang merasa belajar ilmu ketuhanan sudah haidah, dikiranya sampai sudah gitu nah, padahal belum lagi, baru tahu, baru sebatas tahu. Bila sudah dipraktekkan, diamalkan, nah baru ada bukti, baru sampai. Nah, jadi melihat alam ini pun bisa menentukan diri kita, sampaikah kita ini kepada Allah, tidakkah? Mana ukurannya? Apa ukurannya? Bila ingat sampai, bila tidak ingat sudah kada sampai. Han gitu. Ukurannya itu bila ingat sampai, bila tidak ingat tidak sampai. Hanya itu aja. Penyambungnya ingat, kadada penyambungnya tuh merubah alam jadi Tuhan, merubah diri kita jadi Tuhan, kada. Kita hanya disuruh ingat saja. Nah, tuh nang terjadi kada sedikit orang belajar ilmu ma'rifat merasa sampai sudah haidah. Ah, ini istilahnya tujuan ilmu sebuku jar. Ah, itu masalah. Berarti kada sampai, ilmunya belum lagi membuatnya sampai kepada Allah karena tidak dipraktekkannya. Kalau hanya karena tidak mempraktekkan, sebenarnya tidak terlalu besar masalahnya. Ini yang bisa memastikan sampai dah. Lalu tuntutan yang kedua, ibadah. Kada digawinya, bergaul langsung pang lawan orang ini. Bila sudah urusan pandir Tuhan harap, bila sudah giliran sembahyang sudah dah kada menggawinya karena sudah merasa sampai, padahal belum lagi. Ini tuh yang diingatkan oleh kata hikmah ini. Sudah. Yang kedua, ibadah yang harusnya menyampaikan kepada Allah, ini malah kada sampai. Kenapa? Bukan kada menggawi ibadah, ampih beribadah, itu masalahnya. Kenapa? Sebab ampih. Waktu berhimat, beramal, lalu mengalami hal-hal yang kada biasa. Mungkin nih hanya geritik hati jad, kabul sudah doaku. Atau bisa mengetahui isi hati orang nang sebelumnya kada bisa, itu kada biasa. Atau lagi aku je melihat pohon-pohon tunduk lawan aku, misal lalu berkesimpulan aku sudah sampai. Nah, ini yang diingatkan Sidin. Ada suara kebenaran yang menyeru, alladzi tatlubu ama-ama, nang ikam cari di mukamu lagi, lain ini yang kamu cari lain. Gitu. Ada kata-kata yang mengingatkan itu, alladzi tatlubu
amamak, yang kamu cari ada di depanmu. Nah, kenapa beliau pengarang kitab ini kok mengatakan kata hikmah ini? Berarti memang kejadiannya ada. Banyak orang yang rajin beribadah lalu merasakan yang keanehan tadi, salah kira. Dikiranya sudah sampai, lalu baampih beribadah. Nah nih, jadi yang pertama kada pas salah jua, yang kedua salah jua. Nah, kalau Qur'annya sih wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang, bukan yakin, tafsirnya kematian. Artinya berhenti beribadah tuh bila sudah mati aja. Gitu. Bila sudah mati, sudah itu batas tuntutan beribadah itu selesai dah. Selama masih hidup dituntut beribadah. Nah, kita diingatkan juga dengan ini, kayak apakah pengalaman spiritual jar orang waih ini menyambatnya. Merasa apakah, nyamankah, merasa apakah, pokoknya kada biasa, bukan gara-gara, karena ibadah nang kita lakukan nang luar biasa. Beliau ingatkan, bila mengalami itu bukan tujuan akhir. Jangan ampe tarus kada dapat itu gin tarus jua. Karena orang beribadah ini yaitulah umumnya ada tujuan. Ngarannya gin ada tujuan. Biasanya tujuan inilah yang bisa membuat usaha itu berhenti. Ini ada kaitannya dengan pembahasan keikhlasan, ikhlas yang bersifat duniawi itu. Kenapa puasa Senin Kamis? Supaya sehat, jar. Bujur. Dalilnya apa? Sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya agar kalian sehat. Hadis. Waktu merasa sakit-sakitan diamalkan ini. Waktu sudah sehat ampihan. Karena sesuai dengan tujuan, Pang. Atau juga sudah lawas ya aku mengamalkan ini, kada ada juga hasilnya. Ampih juga tuh karena merasa hasilnya kada tercapai. Itu contoh kalau ibadah itu dibatasi dengan ikhlas duniawi. Bila ikhlasnya ukhrawi bisa bermasalah juga. Kenapa beribadah? Supaya kada disiksa di kubur. Kenapa beribadah? Supaya masuk surga. Semuanya ada dalilnya dan bujur. Tapi bahayanya apabila sudah merasa banyak, rasa cukup dah, kayaknya aman aku nih, bila mati kada disiksa, bila mati pecangan masuk surga. Ini bisa menurunkan semangat beribadah karena dihitung, Pang. Itu nang ideal, pokoknya gawi aja kada usah dilihat-lihat. Maksud itu kada usah dihitung. Kalau dilihat-lihat mau ukur bujur kah, sudah ibadahku salah kah, ini cocok aja untuk memperbaiki. Kada juga asal gitu, pokoknya aku asal gawi aja diterima ke kada kah, terserah Allah aja. Jangan juga itu. Karena ada, Bang, tanda-tanda ibadah nang diterima tuh ada, nang ditolak ada. Nang kita usahakan memenuhi syarat diterima. Nang kita perlu perhatikan memperbaiki nang bisa kada diterima. Perlu juga dilihat untuk melihat itu.
bukan dilihat untuk dihitung tuh ada. Idealnya tuh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita harus ngerti ini? Supaya kita tidak terlambat menjadikan seluruh umur kita ini bernilai pahala. Kenapa tadi ulang-ulangnya? Tadi urusan makan minum, bila hanya karena urusan memenuhi keperluan tubuh sebatas itu aja, kada jadi pahala. Tapi bila diniatkan untuk menguatkan ibadah, nah itu nah maksudnya, supaya kayak ini terus kita ini nah. Karena umur kita ini kada tahu lagi sisanya berapa. Kada kau dihitung pang, kada tahu sisanya berapa. Cuman ini pang sudah modal nang supaya nang apa nang kita miliki semuanya bernilai pahala. Usaha kita nih, artinya Allah senang gitu karena tujuannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu ibadah. Pokoknya apa aja nang dialami nang kada biasa dari ibadah, nang aneh-aneh, nang nyaman-nyaman, suruhan di sini jangan ampe, belum sampai lagi. Kalau karena ada nang timbul yang pengalaman kayak itu, lalu salah kira tadi, akhirnya jadi kada sampai. Karena memang berarti ibadah nang sampai itu apa? Nang terus menerus kada ada ampihnya. Itu pang sudah. Nang ibadah nang terus menerus dikerjakan, dan nah ini yang perlu kita perhatikan, nang sesuai nang memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah. Lebih dari itu sisanya ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, kami ngaku kami menzalimi diri kami. Ibadah na ulun gawe ini kada sempurna lagi, banyak salahnya, tapi ini pang nang ulun bisa. Lalu kita mohon, ya Allah, mohon berkenan tetap diterima. Yang kurang-kurangnya pang, mohon dianggap sempurna aja ya Allah. Wa tammim taksirana, hanya kita anggap sempurna aja sudah ya Allah, walaupun kenyataannya kurang. Tapi ada modal kita, ada modal gawiannya ada. Lalu kita minta, ya Allah mohon diterima. Amun kada ada gawiannya, ngapa nang diminta diterima? Nah itu sudah. Nang ketiga, akhlak. Nah ini terjadi juga ini, kada penting jar, kada bajilbab, kada apa, nang penting hatiku bersih. Ada juga alasan yang kayak itu. Kerudung itu ujar, itu tradisi Arab aja. Yang penting hati bersih. Wah. Padahal ini dua yang berbeda. Secara lahiriah disuruh sesuai dengan ketentuan syariat, secara batiniah juga disuruh sesuai dengan ketentuan syariat. Ada apa-apa juga kada sembahyang, yang penting baik orangnya, daripada aja maka bisa benar membanding. Ada hadis seorang wanita bila siang puasa terus tiap hari, bila malam sholat malam terus tiap malam, baik, tapi ya, dia suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Akhirnya Nabi kayak apa nih wahai Rasulullah, wanita kayak ini itu penghuni neraka, ajar Nabi. Berdalil dengan hadis ini, berarti ibadah tuh kada penting, yang penting akhlak baik. Pilihannya kada sembahyang, kada puasa, yang penting akhlak baik, salah juga. Tuh. Jadi akhlak pun, akhlak yang baik tuh bisa menjadi penghalang sampai kepada Allah.
Ilmu mestinya menyampaikan kepada Allah, ibadah mestinya menyampaikan kepada Allah, akhlak mestinya menyampaikan kepada Allah. Tapi bisa pada sebagian orang justru menjadi tidak sampai. Kenapa? Karena kada disempurnakannya, kada diteruskannya tuh, dianggapnya bila sudah itu baik sudah, padahal belum. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kayak kalau itu masalahnya yang membuat jadi kada sampai kepada Allah tadi. Kalau ilmu penyebabnya kada sampai tadi karena menganggap bila sudah tahu ya berarti sudah sampai. Salah. Ibadah dia anggap menjadi tidak sampai kepada Allah karena bila sudah mengalami nopina aneh-aneh kan kada biasa berarti sampai kepada Allah. Salah sangka juga, kada pas. Akhlak tadi bila sudah baik akhlak sesama manusia ya sudah berarti baik, salah sangka juga. Berarti kayak apa nih supaya bujur ini nih kada salah ini. Nah, kekurangan dari yang tiga tadi itu adalah tidak diteruskan, kada disempurnakan aja. Cuman kada sempurnanya ini bukan sudah baik, kada, memang masih salah masih. Nah, lalu kita berharap apa yang kita tahu kita bisa penuhi sesuai dengan tuntutannya tadi. Yang terkait dengan ilmu tauhid, kesimpulannya ingat kepada Allah. Yang terkait dengan ilmu tauhid tuh, sifat wujud kayak itu, sifat kidam berarti syukur amalannya. Sifat baqa amalannya ingat mati. Orang ingat mati tandanya dua, segera minta ampun. Yang kedua membaiki ibadah. Kalau membanyak ibadah membaiki, namun banyak tapi salah-salah juga membaiki ibadah kalau ada yang kurang-kurang pas. Nah, kemudian amalan sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu selalu menyandarkan kepada Allah, berpegang kepada Allah. Allah di mana? Pokoknya Allah ada. Nah, mukhalafatul lil hawadis, amalannya membaca subhanallah, tasbih. Karena Maha Suci Allah dari segala yang kita sangka-sangka yang kada sesuai dengan yang sebenarnya, dan seterusnya. Gitu. Artinya tuntutan ilmunya diteruskan. Nah, ibadah kayak itu juga kada ada batas untuk ibadah. Ibadah bisa kawa ampeh bila garing kada ada kisah, kada, tetap disuruh. Atau ibadah bisa ampeh kalau sudah tuha, kada ada juga. Pokoknya kesimpulannya, rumusnya ibadah baru kada dituntut lagi bila sudah mati. Atau juga ibadah kau aja kada digawi bila sibuk benar, kada ada juga itu. Pokoknya selama hidup masih dituntut ibadah dalam keadaan apapun. Tapi bagus, ibadahnya Allah tuntut. Cara Allah tuntut mati, pokoknya mesti digawi. Tapi Allah memberikan kemudahan cara menunaikannya. Kalau ibadahnya lo tuntut, kada boleh kada digawi, pokoknya mesti dikerjakan. Tuntutannya keras, tapi tuntutan untuk mengerjakannya caranya nih Allah sesuai
kemampuan kita. Allah kadang-kadang mengarasi itu. Kalau tuntutan mesti dikerjakan, iya keras Allah. Tapi gimana cara mengerjakannya, Allah serahkan sesuai kemampuan kita. Artinya bilanya memang kada kawa berdiri, kada apa-apa, jar Allah duduk. Kan sesuai kemampuan kita. Pokoknya asal digawi. Ada aja kemudahannya. Nah, begitu juga masalah ibadah tadi. Kada kata berhenti. Itu kesimpulannya. Kada ibadah tidak berhenti di saat sudah mengalami hal-hal yang aneh secara spiritual, secara rohani, kada ada. Kada itu batasnya, tidak ada batasnya. Tidak dibatasi dengan sakit, tidak dibatasi dengan kesibukan. Bila sudah sibuk benar kau aja kada sembahyang, kada ada kisah itu. Cuman ulun tahajud waktu bulan puasa tadi, kayak Pak Guru jar hukumnya. Ulun kada sanggup puasa Ramadan sebulanan. Ulun kenapa? Ulun kada paham. Ulun kada sanggup aja puasa Ramadan ini sebulanan. Kayak baju maka wajib. Ulun dengarakan dulu kisahnya. Rupanya amun sabulanan sekaligus dasar kada sanggup. 3 hari gin mati sudah. Amun tiap hari kawai sebulanan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, begitu juga akhlak. Artinya bila sudah bisa melakukan akhlak yang baik, bukan berarti ibadah boleh aja kada baik, kada juga. Atau akidah boleh aja salah, kada kawa juga. Jadi inilah yang sedang terjadi di kehidupan sebagian orang Islam. Ada yang bermasalah di ilmu yang tadi, ada yang bermasalah di ibadah, ada yang bermasalah di akhlak. Lalu kesimpulannya, semangat bulan Maulid ini nang istilahnya menyadarkan orang wahinijan yang memperbaiki di mana yang salah pada umat Islam ini. Mestinya tuh bila sudah bulan Maulid di mana-mana dilaksanakan, idealnya harapannya aliran sesat, paham-paham yang kada bujur mestinya kada ada lagi. Karena harus kembali kayak apa Nabi. Atau juga cara-cara ibadah yang aneh-aneh. Ini ulu sambat ini ada pang kenyataannya. Ibadah kada kayak cara biasa. Aduh, ini main-main kah? Berdiri, berjalan, astagfirullahaladzim. Ini menghina benar ini nih. Aduh, waninya kayak itu ibadah ini kan ampun Tuhan. Pasti Allah tuh sarik kalau cara ibadah tuh dipermainkan. Mungkin orang tuh belum sadar kalau. Cuman jadi kada nyaman melihatnya nang menggawi kain ini orang-orang Tuhan, pakupiah-kupiah orang Islam. Gerakan kayak hendak takbir tapi berjalan-jalan ke muka. Astagfirullah. Iya, ada juga nang Allah Akbar kayak takbir, batu langsung berjoget la ilaha illallah. Waninya kayak itu. Maulah nang istilah orang itu viral-viral aja. Tapi ada kelompok-kelompok Islam ini nang digawi itu bukan aturan fikih, alasan hakikat. Jangan, hakikat tuh hanya isi, ibadahnya kada berubah. Ibadahnya kada berubah, tata cara ibadahnya tuh kada berubah. Bukan karena alasan ilmu laduni, ilmu hakikat,
lalu bisa merubah cara ibadah kadada. Bila sudah ingat kada usah lagi sembahyang, ini kan merubah nang sudah ada kok jadi ditiadakan. Nah, dan lain-lain sebagainya. Inilah sedikit yang bisa ulun bacakan, mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, seluruh kebaikan dunia dan akhirat juga Allah berikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din warna ta'wil. Allahumma amnun 'alaina bima mananta 'ala bi ta'atika wa 'ala 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.